Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukmawati Asukri dengan NIM 10.101.23.131 kelas HKID angkatan 23. Saya akan menjelaskan 7 materi dari hukum administrasi negara. Yang pertama adalah peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan adalah hukum yang dibuat secara tertulis dan peraturan yang selalu mengikat dan sifatnya umum. Peraturan perundang-undangan memiliki hierarki. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar, yang kedua TAP MPR, yang ketiga Undang-Undang atau Perpu, yang keempat Peraturan Pemerintah, yang kelima Peraturan Presiden, dan yang keenam Peraturan Daerah, Provinsi, dan Kabupaten Kota. Di dalam peraturan perundang-undangan pastinya memiliki 4 asas. Yang pertama, asas legalitas, di mana segala sesuatu harus didasarkan dengan hukum. Yang kedua, asas lex specialis derajat legi generalis. Asas yang khusus, peraturan yang khusus harus menyampingkan peraturan yang umum. Yang ketiga, asas lex superior derajat legi inferior, yaitu peraturan yang lebih tinggi harus menyampingkan peraturan yang rendah. Yang keempat, asas lex posterior derajat legi priori. Asas yang lebih baru harus menyampingkan asas yang lebih lama. Peraturan yang baru harus menyampingkan peraturan yang lama. Di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ada prosedurnya. Yang pertama adalah perencanaan. Perencanaan ini menyusun program legislasi nasional. Yang kedua, penyusunan, yaitu perancangan undang-undang. Yang ketiga adalah pembahasan. Setelah disusun, maka DPR dan pemerintah akan membahas tentang peraturan perundang-undangan. Setelah dibahas dan disahkan, maka ada namanya pengesahan. Pengesahan ini ditandatangani. Setelah ditandatangani, maka ada namanya pengundangan, yaitu pengundangan adalah diundangkan dalam lembaran negara Republik Indonesia supaya memiliki kekuatan hukum yang tetap dan bersifat mengikat dan juga untuk umum. Baik, materi yang kedua adalah KTUN, Keputusan Tata Usaha Negara. KTUN adalah keputusan yang dikeluarkan oleh badan hukum atau pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan yang memiliki akibat hukum serta bersifat konkret, final, dan juga individual dan harus wajib tertulis. Adapun unsur-unsur dari KTUN adalah dikeluarkan oleh badan hukum yang pertama, yang kedua harus berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan, yang ketiga tertulis, yang keempat memiliki akibat hukum, yang kelima bersifat konkret, final, dan juga individual, dan yang keenam perorangan atau badan hukum. Adapun macam-macam dari KTUN, yang pertama adalah deklaratorik dan konstitutif, yang kedua menguntungkan dan membebani, yang ketiga malik dan tetap, yang keempat positif dan negatif, yang kelima bebas dan terikat, yang keenam perorangan dan kebendaan. Materi yang ketiga adalah kebijakan atau Fresh-Admission. Kebijakan adalah sesuatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau penguasa. Dapat dikeluarkan kebijakan apabila ada 4 poin. Yang pertama, peraturan memperoleh atau pilihan. Yang kedua, peraturan tidak lengkap. Yang ketiga, peraturan tidak jelas atau multitafsir. Dan yang keempat adalah stagnansi pemerintah. Apa tujuan dari keempat ini adalah yang pertama, untuk menjalankan pemerintah. Yang kedua, untuk mengisi kekosongan hukum. Yang ketiga, untuk kepastian hukum. Dan yang keempat, untuk mengatasi stagnansi pemerintah. Ketika ingin mengeluarkan kebijakan pemerintah, harus adanya syarat. Yang pertama, tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, harus memenuhi asas-asas umum pemerintah yang baik. Yang ketiga, tidak boleh berkonflik dengan kepentingan lain. Yang keempat, harus bersifat objektif. Dan yang terakhir adalah harus beretikat baik. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya adalah rencana. Rencana adalah salah satu alat atau instrumen yang dilakukan oleh pemerintah atau penguasa untuk mencapai tujuan apapun itu, tujuan negara ataupun tujuan lainnya. Jenis-jenis dari rencana ini ada 2, yaitu mengenai yang berkaitan dengan tempat dan juga berkaitan dengan waktu. Yang berkaitan dengan tempat itu seperti perencanaan yang dilakukan di pusat ataupun di daerah provinsi dan ibu kota.
Sedangkan kalau mengenai waktu itu berkaitan sebagai waktu perencanaan ada panjang, menengah, dan pendek. Kalau panjang itu sekitaran 20 tahun, menengah sekitaran 10 tahun, dan pendek sekitaran 5 tahun. Adapun macam-macam dari rencana ini yaitu ada 3. Yang pertama informatif yang tidak berakibatkan hukum. Yang kedua ada indikatif, hukum tidak langsung, dan yang ketiga ada operasional yaitu hukum langsung. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya adalah perizinan. Perizinan merupakan suatu peristiwa yang dibuat oleh pemerintah kepada masyarakat baik individu maupun kelompok untuk tujuan tertentu, untuk kepentingan tertentu. Tujuan dari perizinan ini yang dibuat oleh pemerintah kepada masyarakat adalah untuk mengontrol masyarakat dan melayani masyarakat. Ada 3 macam perizinan. Yang pertama, dispensasi, lisensi, dan juga konsesi. Materi selanjutnya adalah instrumen hukum keperdataan. Instrumen hukum keperdataan adalah alat atau sarana yang digunakan dalam hukum keperdataan dalam mengelola kehidupan baik individu maupun badan hukum untuk mengelola berbagai aspek kehidupan. Dalam instrumen hukum keperdataan terdapat 4 jenis. Yang pertama, perjanjian perdata biasa seperti jual beli atau sewa menyewa. Contohnya, suatu lembaga pemerintah membeli atau menyewa barang dari masyarakat. Yang kedua, perjanjian dengan syarat-syarat tertentu seperti konsesi. Yang ketiga, perjanjian dengan kewenangan publik seperti pemerintah memberi kewenangan kepada pihak swasta untuk membangun jalan tol contohnya. Yang keempat, perjanjian dengan kebijakan pemerintah seperti pemerintah memberikan kebijakan kepada suatu pihak untuk membangun sesuatu dengan nama daerah atau dengan nama pemerintah. Materi yang terakhir adalah asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dalam asas-asas umum pemerintahan baik terdapat 8 poin utama asas-asas umum pemerintahan yang baik. Yang pertama, asas kepastian hukum. Segala peraturan yang dikeluarkan harus berdasarkan atau dilandaskan dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, asas kemanfaatan. Segala putusan yang dikeluarkan harus bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Yang ketiga, asas ketidakberpihakan. Segala putusan yang dikeluarkan tadi harus dibagi kepada seluruh masyarakat. Tidak boleh ada kepihakan-pihakan lainnya. Yang keempat, asas kecermatan. Keputusan dikeluarkan harus cermat teliti kepada apapun yang dikeluarkan. Yang kelima, asas tidak menyalahgunakan kewenangan. Kewenangan yang diberikan harus untuk kepentingan umum, tidak boleh disalahgunakan kepada kepentingan pribadi. Yang keenam, asas keterbukaan. Masyarakat harus wajib mendengar informasi yang jelas, tepat, dan transparan dari pemerintah kepada masyarakat. Yang ketujuh, asas keterbukaan umum. Keputusan harus dibuat untuk seluruh, tidak boleh adanya perbedaan antara keputusan-keputusan yang keluar oleh masyarakat. Yang keenam adalah yang kedelapan adalah asas tindakan yang baik. Masyarakat harus mendapatkan pelayanan yang baik dari pemerintah atau lembaga-lembaga pemerintah. Mungkin itu saja video 7 materi hukum administrasi negara. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.